Ya. Sidang segera dimulai. Bismillah. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata nomor 55/PDT-G tahun 2026 PN Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis telah selesai melakukan musyawarah sebelum putusan dibacakan. Kami ingin menegaskan bahwa majelis telah mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta argumen hukum dari kedua belah pihak. Putusan ini dijatuhkan demi tegaknya keadilan. Demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Setelah memperhatikan jalannya persidangan, surat-surat bukti yang diajukan, keterangan para saksi, keterangan para ahli, dan serta mendengarkan kesimpulan dari para pihak, dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak seluruh eksepsi para tergugat. Pertimbangan majelis, eksepsi kompetensi relatif dinyatakan tidak beralasan karena para tergugat sendiri mengakui domisili mereka berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksepsi obscurable dinyatakan tidak beralasan karena frasa tanpa hak. Yang dimaksud para tergugat telah dijelaskan secara konsisten merujuk pada penguasaan eksklusif, bukan pengingkaran total hak para tergugat. Eksepsi plurioritis konsortium dinyatakan tidak beralasan karena seluruh ahli waris telah menjadi pihak dalam perkara. Sebagian sebagai penggugat dan sebagian sebagai tergugat yang telah memenuhi syarat sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam pokok perkara konvensi, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM nomor 123/Cempaka Putih seluas 5.000 meter persegi beserta bangunan 1.000 meter persegi di atasnya terletak di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 10 Jakarta Pusat adalah harta bersama antara almarhum Bapak Rilo Marbun dan Ibu Maria Boru Sitilo, karena diperoleh selama masa perkawinan yang sah berlangsung tanpa perjanjian visa harta. Menetapkan bahwa seperdua bagian atau setengah dari objek sengketa antara hak mutlak Ibu Maria Boru Silitonga selaku janda dari almarhum Bapak Rilo Marbun berdasarkan ketentuan pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan bahwa seperdua bagian atau setengah sisa dari objek sengketa merupakan harta warisan almarhum Bapak Rilo Marbun yang wajib dibagi kepada seluruh 6 ahli waris yang sah, yaitu pertama Ibu Boru Silitonga, yang kedua Bapak Toga Marbun, yang ketiga Joseph Marbun, yang keempat Bapak Christopher Marbun, dan yang kelima sampai tua Marbun, dan yang terakhir Bapak Frans Marbun, dengan bagian masing-masing ditetapkan sesuai ketentuan hukum waris perdata yang berlaku. Menyatakan bahwa penguasaan eksklusif para tergugat atas seluruh objek sengketa yang menghalangi para penggugat untuk mengakses dan menikmati hak mereka merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata. Menolak tuntutan uang paksa. Mengingat putusan ini telah menetapkan mekanisme pembagian yang jelas dan penerapan duangsong dipandang belum cukup beralasan pada tahap ini. Menolak putusan serta-merta Youth for Breda, Beach for Right, mengingat sengketa waris ini menyangkut hak tempat tinggal janda lanjut usia, sehingga permohonan ini tidak memenuhi syarat
urgensi sebagaimana pada SEMA nomor 3 tahun 2000 Junto, SEMA nomor 4 pada tahun 2001. Mengabulkan gugatan rekonvensi para tergugat untuk sebagian, menyatakan Maria Boru Silitonga berhak atas setengah bagian harta bersama sebelum sisa harta dibagi sebagai warisan. Hal ini selaras dengan putusan dalam konvensi memerintahkan agar pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah para ahli waris yang dipandu oleh notaris atau melalui penetapan pengadilan apabila musyawarah gagal. Menolak tuntutan kompensasi biaya perawatan karena tidak didukung bukti yang cukup terperinci. Perihal biaya perkara, menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dijatuhkan dan ditetapkan sebesar Rp1.250.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada para penggugat dan para tergugat diberi tenggat waktu dalam waktu 14 hari kalender sejak putusan ini dibacakan untuk menyatakan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apakah tanggapan dari para penggugat? Yang mulia, para penggugat pada pokoknya menerima putusan ini, khususnya pengakuan atas PMH dan penetapan hak bersama atas harta warisan. Kami akan bermusyawarah dengan klien kami dan menyampaikan sikap resmi dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Para tergugat? Yang mulia, para tergugat akan mempertimbangkan putusan ini secara sepakat dulu. Terlebih dahulu, kami juga akan menyampaikan sikap resmi dalam tengah waktu yang telah ditetapkan. Baik, dengan sidang perkara perdata nomor 55/PDT 2026 PN Jakarta Pusat dinyatakan ditutup.